Hey yo, what's up? Perkenalkan, nama aku Martani Ibu Istupu dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, jurusan S1 Akuntansi dari Universitas Jember. Halo? Oke, di sini mau ngapain nih? Pasti kalian langsung berpikir formal kan? No, it's not, oke? Aku mau ngasih tahu dalam video kita ini ada ilmu yang pasti sangat bermanfaat yang akan kalian dapatkan, yang nggak akan bisa kalian dapatkan dari yang lain. Jadi jangan di skip ya teman-teman. So, nonton lebih lanjutnya. Di sini aku mengambil salah satu sampel yaitu perusahaan Superma Tbk untuk menghitung rasio profitabilitas. Nah, sebelumnya rasio profitabilitas yaitu rasio yang digunakan untuk menilai kemampuan PT Superma dalam menghasilkan laba ataupun keuntungan dari pendapatan. Sekilas info tentang PT Superma ini merupakan perusahaan penghasil tisu dan kertas. Di sini aku akan memberikan dua cara yang bisa dipakai oleh teman-teman dalam menghitung rasio profitabilitas ini. Yang pertama yaitu dengan cara gross profit margin atau bisa disebut dengan GPM, dan yang kedua adalah return on asset atau ROA. Oke, langsung aja caranya itu dengan menghitung gross profit margin. Nah, pasti bingung kan? Apa sih gross profit margin? Oke, langsung aja bahasa Indonesia kan, kita kan orang Indonesia. Oke, gross profit margin itu adalah bisa dibilang margin laba kotor. Nah, langsung aja ke perhitungannya ya. Nah, perhitungan ini adalah untuk menilai persentase laba kotor terhadap pendapatan yang dihasilkan oleh penjualan PT Superma ini. Nah, cara menghitungnya itu dengan laba kotor dibagi penjualan, terus dikali 100%. Kalau misalkan laba kotor itu diambil tahun 2020 ya. Untuk PT Superma itu laba kotornya tahun 2020 sebesar 392 miliar 780 juta 506 777 rupiah. Dan penjualan itu sebesar 2 triliun 151 miliar 499 juta 981 ribu 968 rupiah. Jadi kalau dibagi hasilnya itu nanti sebesar 18,26%. Begitu selanjutnya untuk tahun 2019 dan 2018. Jadi di sini aku ngitung untuk 3 tahun, itu tahun 2020, 2019, dan 2018. Supaya kalian gak bingung dan mood, aku di sini langsung buat grafik aja ya. Kita kan bingung ya kalau misalnya kata-kata ya kan. Nah, inilah dia grafiknya. Grafik yang udah aku tunjukin ini bisa kita lihat kalau misalnya gross profit margin atau bisa kita singkat GPM aja ya. Dari PT Superma tahun ini 3 tahun ini meningkat terus ya. Yang paling besar sih bisa kita lihat tahun 2020. Kalau itu kan terjadi COVID. Ya mungkin pada tahun tersebut itu PT Superma itu penjualannya kita bisa lihat kan dia kan menghasilkan tisu sama menghasilkan kertas. Mungkin pada saat itu dia mengambilkan banyak keuntungan dari penjualan itu. Yang langsungnya yang kedua. Nah, paham kan teman-teman gimana cara ngitung untuk melihat gross profit margin? Next, langsung aja kita ngitung yang namanya return on asset. Itu adalah tingkat pengembalian aset. Bisa kita bilang return on asset itu adalah bisa disingkat dengan ROA. Dengan adanya ROA ini, kita bisa memberikan gambaran bagi kita untuk melihat seberapa efisiensi perusahaan Superma ini dalam menggunakan aset atau hartanya untuk menghasilkan yang namanya pendapatan atau laba. Nah, sini kita langsung aja menghitung ROA-nya ya, supaya nggak lama-lama lagi. Jadi rumus untuk menghitung ROA itu dengan cara itu laba sebelum pajak penghasilan dibagi total aset dikali 100%. Nah, di sini laba sebelum pajaknya kan sebesar misalkan ya, ini aku lihat dari laporan keuangan perusahaannya Superma itu adalah sebesar 995 miliar 503 juta 438 ribu rupiah. Total aset itu sebesar 2 triliun 316 miliar 65 juta 633 rupiah. Jadi nanti hasilnya setelah dibagikan sebesar 8,44%. Oke, jadi di sini aku ngitung itu untuk 3 tahun juga seperti yang tadi. Biar bisa kita lihat perbandingan ROA-nya tiap tahun. Oke, langsung aja ke grafiknya ya, supaya kita bisa langsung lihat perbedaannya. Oke, nah bisa kita lihat dari grafik tersebut kalau misalnya return asset atau tingkat pengembalian aset pada tahun 2020 itu bisa dikatakan sangat besar ya teman-teman. Karena pada tahun 2020 itu bisa dikatakan PT Superma baik dalam memanfaatkan asetnya untuk memperoleh suatu keuntungan ataupun laba. Lihat juga pada tahun 2019 dan tahun 2018 itu lebih kecil dibandingkan tahun 2020. Bisa dikatakan kalau misalnya perusahaan itu kurang mampu dalam mengelola asetnya, bisa juga dikatakan tidak baik ya teman-teman. Karena kita lihat dari tahun 2018, 19, 2020 dia grafiknya naik gitu. Jadi bisa dikatakan bagus ya, perusahaannya selalu mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Oke teman-teman, sudah selesai nih penjelasanku mengenai tentang rasio profitabilitas. Semoga apa yang akan aku jelaskan ini bermanfaat juga bagi teman-teman ya. Oke, thank you. Bye-bye.